Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MC, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Irsyad MHI, Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, yang tentunya sangat kita hormati pula Ketua Pokjaluh pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang maupun Lumajang, yang tentunya sama-sama kita banggakan. Kita lupa ini ada Bapak Kasih PAU dan Kasih Ais yang bisa membersamai kita. Penyuluh agama nasional baik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, tentunya yang sangat luar biasa, dan pengurus forum komunikasi penyuluh agama Islam yang hadir juga dalam hal ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan tebaran nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia dan insyaallah ini kita bersama-sama dapat hadir, bertemu dan berkumpul di majelis ini dalam suatu kehormatan yang luar biasa. Kami menerima tamu dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kehadiran bagi Rasulullah khairul zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tuntunan dari salah beliaulah kita dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini, tentunya lebih-lebih kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang bersama Ibu Ketua Dharma Wanita dan seluruh rombongan jajaran dari penyuluh yang pada saat ini sudah hadir di Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Dan tidak lupa ada satu kepala KUA yang mungkin juga Ketua APRI Kemenak Sampang, ini alumni dari Kementerian Agama Lumajang, Pak Harisam Hari. Berdiri Pak, biar kelihatan yang lain. Nah, ini adalah alumni dari Lumajang. Ya, dulu kalau tidak salah pernah di Pasru Jambi, kalau tidak di Senduro gitu. Dan saya pernah ketika pulang itu baliknya ke Lumajang itu dibawakan ikan asin. Terima kasih, masih ingat sampai sekarang, sangat luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan dari Sampang sampai ke Kota Pisang Lumajang ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Ya, dan nanti juga ketika acara sudah selesai terus berkenan ataupun kondur ke Sampang, mudah-mudahan juga perjalanan lancar, tidak macet. Karena Lumajang ini, antara Lumajang sampai Leces ini terkenal macetnya. Kalau sudah kadung macet itu tidak cukup 1 jam 2 jam macetnya. Jarak tempuh yang biasanya bisa ditempuh hanya setengah jam itu bisa 4 jam. Kadang-kadang kalau sudah macet, betul-betul macet, itu bisa pagi sampai sore. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada macet di Ranuyoso. Kenapa? Karena di pasar Ranuyoso itu ada pasar yang melimpah, itu adalah pisang. Ya, pisang.
Orang menjual pisang itu bukan dari Lumajang saja, tetapi dari kabupaten yang lain. Kenapa? Karena harganya lebih mahal kalau dijual langsung, bukan ditengkulak di tempatnya. Nah, oleh karena itu Lumajang terkenal dengan kota pisang, sehingga hampir semua tamu yang datang di Kementerian Agama Kabupaten Lumajang itu, maka ciri khasnya suguhannya harus ada pisangnya. Nah, ini mau dinikmati. Insya Allah di Sampang pisang juga banyak kan gitu. Tapi cita rasanya belum tentu sama. Oleh karena itu mau dinikmati, biar kelihatan nanti bedanya di mana, keluarganya di mana. Pisangnya Sampang kecil kadang-kadang. Sedikit saya cerita, Kemenang Lumajang ini unik. Bapak Kepala Kantor Sampang ya. Mungkin Bapak Kepala Kemenang kami pun juga belum begitu paham kalau Lumajang ini unik. Uniknya Kementerian Agama Lumajang itu, image yang terbangun di Provinsi Jawa Timur, Lumajang itu, kalau memang mau ada promosi, mau ke Lumajang, ojo nih Lumajang. Lumajang itu menakutkan, image-nya menakutkan. Orangnya diem, tapi tahu-tahu sudah ada yang sampai ke pusat. Tahu-tahu sudah ada informasi, ini yang sudah bahkan ada platform. Saya termasuk menjadi korban platform tahun 2009. Jadi kemarin waktu itu promosi kepala KUA tahun 2009 yang diperatukan termasuk Bapak Kasubag dan Kasbag. Ini Lumajang. Sehingga ketika pejabat dari luar itu sebenarnya tidak pernah mengincar saya supaya menjadi kepala Kemenang di Lumajang. Tapi luar biasa beliaunya di Lumajang ini. Dan selalu dihindari, selama ini dihindari. Tapi alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali dengan kepemimpinan beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSD ini, maka bisa merubah semuanya, bisa merubah Lumajang, Kementerian Agama Lumajang. Kenapa? Karena beliau masih muda, talentanya luar biasa, lebih lagi berdarah Madura. Madura itu kan pantang mundur gitu ya. Ya. Jadi prinsip beliau adalah jangan neko-neko, ojo neko-neko. Kerja yang benar, kerja yang baik, itu kata beliau. Sampai dibayar, digaji itu oleh pemerintah karena kerja sampai. Sampai neko-neko nggak manut, pecah. Begitu ya Pak Balai. Sehingga ada bukti satu. Ya, ada satu yang betul-betul penyuluh agama Islam non PNS ini menjadi korban pemecatan oleh beliau, gitu loh. Sudah ada. Sekarang SKPAW-nya masih diusulkan di Kanwil, gitu. Jadi jangan macam-macam dengan beliau ini. Nah, kondisi Lumajang Kementerian Agama sekarang, alhamdulillah sangat kondusif. Tidak ada yang lewat belakang, ngerondol-ngerondol dari belakang ini kemudian langsung ke Kanwil. Tidak ada yang dari belakang sampai ke pusat, macam-macam seperti tadi, sikat, pecat dan begitu. Paginya berbuat yang seperti itu, insya Allah sore SK sudah turun. Ini sehingga beliau ini bisa merubah Kementerian Agama Lumajang menjadi insya Allah kedepannya akan menjadi luar biasa. Beda dengan saya salah kasih Dimas. Saya tetangganya Madura, saya orang Jawa. Kalau Bapak Kepala Kantor ojo neko-neko, tapi kalau saya ngono ya ngono, ning ojo ngono. Alon-alon sing penting ke lakon. Terlalu kan mungkin stylenya. Sehingga setiap perintah dari Bapak Kepala Kantor yang disampaikan kepada saya jawabannya enggi. Cuma seperti itu. Tapi saya jalankan, tetap saya jalankan meskipun pelan-pelan tapi selesai. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Kepala Kantor. Bapak Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Sampang dan seluruh penyuluh, perlu kami sampaikan bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Lumajang ini ada 7 PAIF penyuluh agama Islam fungsional yang hebat-hebat
bagi saya adalah sangat hebat-hebat teman-teman penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lumajang ini. Kemudian ada 166 penyuluh agama non-PNS yang tersebar di 21 kecamatan di bawah kepengurusan FK penyuluh agama Islam yang sangat luar biasa. Kenapa 166 bukan 168? Karena yang dua masih dalam proses PAW, SK pengajuan SK PAW. Yang satu ketika dulu mendaftarkan menjadi penyuluh agama non-PNS, statusnya masih bujangan, masih perawan, masih gadis. Nah sekarang setelah menikah ternyata suaminya tidak mengizinkan bapak-bapak atau harus berhenti, harus selesai dari penyuluh, akhirnya mundur. Yang satunya tadi sudah saya singgung, itu sudah dipecat karena neko-neko itu tadi kan begitu. Neko-neko akhirnya dipecat oleh kepala kantor. Kami di Lumajang juga menyiapkan untuk mengikuti lomba penyuluh teladan tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi bagaimanapun jenengan satrima, jenengan saya hormati, tetapi nun sewu, jenengan penyuluh ini akan menjadi lawan kami dari penyuluh Kabupaten Lumajang begitu ya. Dan karena background basic beliau Bapak Kepala Kantor adalah dari penyuluh, bahkan jadi kasih bimbas saja cuma sebentar ya, cuma sebentar 8 bulan langsung menjadi kepala kemenang. Beliau kan juara 2 tingkat nasional ya. Itu. Nah saya sudah lebih dari 1 tahun jadi kasih bimbas, tetapi memang nasibnya tidak sama dengan beliau, kemampuannya pun juga tidak sama dengan beliau. Karena itu semangat beliau adalah ikut lomba, tidak hanya berpartisipasi. Ikut lomba harus menang, harus juara. Saya menjadi juara, maka penyuluh Lumajang, kepala kantornya saya, maka harus menjadi juara pula. Ini semangat beliau. Ya begitu ya Bapak Nuri. Itu kemudian di Lumajang ini kampung unggulan sudah berjalan ya. Namun demikian ada satu yang dalam hal ini yang menjadi studi banding ataupun studi tiru dari Kementerian Agama, terutama penyuluh yang ada di Kabupaten Sampang, yaitu di Lapas B2 Kabupaten Lumajang. Ini adalah pondok pesantren At-Taubah. Insya Allah pondok pesantren At-Taubah ini, andaikan Bapak Kepala Kantornya ini bukan Bapak Muslim, kira-kira juga tidak ada pondok pesantren At-Taubah di lapas kayaknya begitu, karena tidak punya visioner ke sana begitu. Tepuk tangan dong untuk kepala kantor. Alhamdulillah. Kemudian keberhasilan beliau di Jember itu ditularkan betul di Lumajang. Di Jember insya Allah saat ini dari 31 kecamatan semuanya sudah launching kampung unggulan semua. Di Lumajang ini baru ada 4. Ya, 1 yang pertama kali adalah Bumi Tilawah, seperti tadi hasilnya, anak-anak binaannya dari koripnya, kemudian dongeng itu dari kampung dari Bumi Tilawah. Ya, jadi teman-teman penyuluh agama non-PNS di lingkungan Kecamatan Sukodono. Kemudian yang kedua, Kota Bersinar Lumajang. Ini yang penyuluhnya berseragam batik coklat-coklat ini dari penyuluh Lumajang, Kota Bersinar, yang ini bersih dari narkoba. Ini sudah launching. Kemudian yang ketiga, Kaliber 99. Kaliber 99 ini kawasan literasi beragama yang nanti akan dikunjungi teman-teman dari Sampang. Nah, ini sudah launching, dan yang sudah launching tadi ada hasil karyanya ini teman-teman penyuluh dari Kecamatan Kujalit, yaitu Kampung Husnul Khotimah, yang memang harapannya di sana yang diutamakan adalah membina saudara-saudara kita yang mualaf. Jadi beliau berkarya dan sampai sekarang terus, dan tuntutan dari Bapak Kepala Desa yang ada di sana, Bapak Camat yang ada di sana, ini akan berlanjut terus, pembinaannya akan dilakukan terus, tidak berhenti di situ. Kami bersyukur bahwa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang ini masih teman seperti pasangan suami istri dengan Bapak Bupati ya.
tidur bersama, makan bersama sudah biasa, tapi tidak pernah rebutan pacar kan gitu ya. Kayaknya kan beda gitu. Itu sehingga sinergitas antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah itu betul-betul bisa kita rasakan. Betul-betul kita rasakan. Selama saya menjadi keluarga besar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, insya Allah sinergitas pemerintah daerah dengan Kemenang itu baru sekarang ini yang luar biasa. Sebelumnya belum pernah sampai seperti ini. Oleh karena itu kami juga berharap mudah-mudahan Bapak Kepala Kantor ini jangan cepat-cepat dipindah dari Lumajang begitu ya. Soalnya sudah banyak yang mengincar gitu, banyak yang mengincar baik dari Jakarta atau dari yang lain gitu. Kalau diincar nanti, aduh gimana menggantinya? Belum banyak yang diserap dari pemerintah daerah ini kan begitu. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik untuk membangun Lumajang ini ke depan. Dari kita dari sisi agamanya tentunya akan menjadi Lumajang yang bermartabat dan luar biasa. Teman-teman penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Sampang nanti setelah ini akan kita dampingi untuk ke lapas B2 di Pondok Pesantren At-Taubah yang kemudian nanti akan kita teruskan ke kawasan literasi beragama di Kecamatan Kangkung, dan kayaknya juga mau didampingi untuk sedikit kita bersenang-senang untuk kawasan Taman Bunga. Apa benar? Taman Bunga apa itu di Rawamangun? Gerbas ya, Gerbas itu termasuk kerjasama antara penyuluh agama Islam yang ada di Rawamangun dengan penyuluh pertanian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi senior saya, guru saya yang banyak menginspirasi saya. Jadi kebalik ya, beliau sahabat saya, senior saya di Fakultas Syariah di MBI, jadi Bapak Muhammad Irsyad. Ini saat berhenti tidak diperintah-perintah beliau setelah dilantik jadi kepala Kemenang. Jadi sebelumnya kalau minta data itu satu minggu besok ya saya laksanakan. Dan dengan perintah-perintah beliau akhirnya muncul banyak inspirasi saya yang kemudian jadilah kegiatan-kegiatan. Jadi beliau itu mulai dari saya jadi penyuluh, jadi penyelenggara syariah di Kasih-Dimas, itu selalu menerima perintah dari beliau. Dan insya Allah saya tidak mengecewakan sebagai kader beliau. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sampang. Mohon maaf Mbak, sama manggil Mbak. Beliau sebenarnya mungkin kader saya ya. Jadi ini kakak saya, beliau adik saya. Beliau itu 98. Mohon maaf, istri saya tidak ikut karena dijatah 1 bulan oleh Kemenang Jember itu hanya bisa izin 2 kali. Kemarin hari Senin sudah ada di sini. Mestinya hari ini ada kegiatan di RA. Saya bilang, Kak Sandra bilang kalau bersama Ibu Islamnya. Udah, kalau saya ikut hari ini nanti masih ada kegiatan lagi di minggu depan, sehingga tidak ikut. Nah, kemarin hari Sabtu saya minta jemput ke supir di sini karena saya sudah 10 hari gak pulang. Ada di Semarang. Di Semarang dijemput di sini sama anak ikut, kemudian sampai hari Senin ada di sini. Ini walaupun pisang Lumajang, ini kalau selalu ke luar kota itu nanti mangkrak ini. Yang saya hormati para kasih lingkungan Kemenang Lumajang dan Sampang, Kepala KUA mana tadi? Banyuates itu tempat lewatnya saya kalau pulang. Ya, Ketua Pokjalu Kabupaten Lumajang dan Sampang, Ketua FKPAI dan FKPAI. Berbeda, saudara sepupu ini. Dan teman-teman saya yang di hadapan saya semua ini, para penyuluh yang pernah juga bertanding dengan saya. Masih ingat ya? Alhamdulillah, senang
sekali saya kedatangan jenengan semua. Selamat datang di Lumajang. Insya Allah lebih dingin suasananya ketimbang di Kabupaten Sampang. Nah, mudah-mudahan terasa dan nanti dapat mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang baru di Lumajang seperti harapan Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Sampang. Bapak Ibu, Bapak Kepala yang saya hormati, jadi saya ingin membalas Kak Ersa dulu. Saya manggilnya beliau kakak ya, karena memang senior saya. Jadi dari dulu saya nggak pernah berdaya dengan beliau itu. Engkinya, anu lah, ada rumah udah konflik ingin berdaya. Engki dikir laku mau tak marah kiri, bener badan mau tak marah. Engki dikir lantas marena ekerema. Ada konflik di Puger. Dari rumah laporannya apa marah? Itu nggak nyampe semalam saya. Konflik pagi, sore saya sudah laporan. Karena beliau yang harus laporan ke Kemenag Pusat. Saya gini-gini. Tapi alhamdulillah dari laporan saya itu dapat apresiasi dari Kemenag Pusat. Kemenag Pusat turun kemudian tanya, yang bikin laporan ini siapa? Pak Muslim. Pak Muslim ini di mana? Penyuluh Pak. Ada di mana? Di kecamatan. Udah, mulai besok Pak Muslim suruh ngantor di Kemenag, walaupun pinggirnya di kawah. Langsung saya dipanggil sama Pak Kepala. Pak Muslim duduk di sebelah saya di ruangan humas. Ini mejanya, dicarikan kursi yang paling bagus, sama Pak Kepala duduk di sini, walaupun pinggirnya di kawah. Jadi sejak itu saya jadi penyuluh, tapi ngantornya di Kemenag. Walaupun memang sebenarnya ini inspirasi untuk para penyuluh. Saya di Kemenag ini tersesat sebenarnya, tapi alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Kita saya itu jadi bupati bukan jadi kepala Kemenag. Saya kan sama Torik, sama Pak Torik itu. Mestinya kita bilang ke Pak Bupati, mestinya yang jadi bupati itu saya, jadi kepala Kemenag itu saya. Kok bisa namanya bupati? Yang pinter Kore itu Pak Bupati, bukan saya. Jadi kalau ngimami sholat Jumat bareng, saya kebagian khotbah. Jadi Pak Bupati yang imami karena suaranya kalah saya. Pak Bupati itu Kore. Kalau jadi penyuluh, insya Allah jadi penyuluh nasional itu. Bapak Ibu sekalian, terutama sahabat-sahabat saya para penyuluh baik yang baik maupun non PNS, Sampang itu menurut saya punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Saya punya satu ide yang waktu di Jember sudah saya sampaikan, kemudian gagal. Gagal itu gara-gara saya tinggal ke Lumajang. Itu namanya Bank Siska. Bank Siska itu Bank Zakat, Infak, dan Sodako. Itu dari mana? Saya ingin mengelola penghasilan nelayan, ya, zakat atau infak ikan. Sana kan ada ya, mulai dari Sresen sampai ke pantai. Sampai ke pantai apa sih dekatnya Pamekasan ya? Marina Jamplong itu di Tanjung. Belum lagi yang daerah utara ya. Daerah utara itu potensinya besar. Jadi nelayan itu di bulan-bulan tertentu itu mengalami masa paceklik. Karena kalau bahasanya Rema Turu kan lain. Pada masa seperti itu uang ini bisa dikumpulkan. Jadi mungkin setiap hari nelayan itu atau para pengambang itu hanya memberikan 1-2 ikan kepada penyuluh. Bank Siska yang dikelola oleh penyuluh. Nah, ini ditampung, dijalankan untuk yang mau bisnis, yang apa itu. Nah, di musim paceklik, ketimbang para nelayan pinjem ke bank, ke ini, lebih baik pinjem ke Bank Siska ini tanpa bunga. Kalau di Puger itu ketika mulai jadi November, Desember, Januari, Februari, itu seluruh isi rumah itu digadaikan. Mungkin tinggal celana dalam aja yang tidak digadaikan. Semuanya digadaikan. Akhirnya saya bikin solusi itu. Tapi karena ditinggal di sini, ini gak tuntas. Jalan separuh-separuh. Besok minggu depan penyuluh Puger itu mau ke sini. Apa harus pakai surat Pak Kepala? Jangan. Nggak enak. Sampai itu bawahannya Kemenag Jember, main aja ke sini, kita diskusi. Insya Allah kalau ke Sampang saya siap hadir. Nggak usah transport. Khusus untuk yang ini, karena saya pingin kalau di rumahnya nggak bisa dikembangkan ini.
nggak punya kita, nggak punya pantai, nggak punya nelayan yang kurang lah, berat lah kalau di sini. Tapi kalau di Sampang potensinya bagus. Coba kapan-kapan kalau mengundang saya hari Jumat gitu ya, saya kan terus pulang ke Sumber. Jadi saya lewat aja pagi di situ setengah hari mungkin, nanti kita bisa eksplor, diskusi, terus mulai ke Sumber. Jadi kan tahu sama dia tuh. Begini teman-teman para penyuluh, karena ini para pendekar semua yang ada di depan saya ini, para penyuluh. Nah, sebenarnya kita punya potensi yang sama, tapi kadang-kadang kita takut untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu. Potensinya sama, di daerah-daerah potensinya semuanya sama, tapi karena tidak ada keberanian, maka akhirnya penyuluh itu selalu jarang disebut. Alhamdulillah ketika saya jadi penyuluh agama, penyuluh selalu disebut. Setiap bingkai sital setiap bulan, Pak Kepala materinya tentang penyuluh. Karena apa? Yang bergerak itu penyuluh. Terus sampai saya jadi penyuluh teladan nasional. Saya jadi penyuluh teladan nasional itu juga nggak sengaja. Diputuskan di tingkat kabupaten, namanya Bapak Hasanuddin. Karena saya kan penyuluh paling junior, ya paling junior di Kemenang Jember itu. Saya dapat jadi PNS 2010. Tahun ke-11 saya jadi kepala Kemenang. Nah ini saya sul abad ke beliau ini sebenarnya. Waktu itu tiba-tiba sudah kurang 15 hari, Pak Hasanuddin kena tipes, harus istirahat total. Akhirnya nggak ada yang mau maju, sudah saya. Ya sudah Pak Muslim, katanya Pak kasih. Yang penting kami ngabsen aja. Bunda, kalau saya ikut, saya harus menang. Jadi saya mau izin dalam jangka 15 hari itu tidak kantor saya. Saya nginep di kantor FKUB, menyelesaikan semua data yang saya butuhkan. Waktu itu kemudian saya baru tahu SK-SK saya kumpulkan, SK organisasi yang masih aktif mulai tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Jadi pengurus saya itu ada 18 organisasi yang aktif. Itu mungkin sekitar 70% itu jadi pengurus harian, ada yang jadi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, makanya kemudian saya tahu ini yang menyebabkan saya tidak pulang-pulang ke rumah. Jadi walaupun saya kumpul dengan istri itu, saya pulangnya jam 12, jam 1 tiap malam. Andai kan nikah lagi, tahu kan? Gitu. Tapi saya kan orang yang baik hati. Itu. Karena jadi penyuluh memang harus total ya. Jadi totalitas itu penting. Kalau separuh-separuh tidak bisa. Yang berikutnya kan baru saya jadi kasih bimas itu 7 bulan. Kasih bimas Islam 7 bulan, mendirikan 17 kampung binaan. Sekarang udah tuntas jadi 21 di Jember. Di Lumajang alhamdulillah sudah mulai bergerak. Terima kasih Pak Kasih koordinasinya dengan Pojalo, PAID dan KPAI. Ini yang akan datang ada 2 atau 3 lagi yang mau mencing ya, akan terus bergerak. Jadi di ini selamat datang Ibu dari desa apa namanya Bu? Saya ingatnya Pak Sampurno aja, Pak Kadesnya Pak Sampurno sama Pak satunya Pak Selamat. Jadi di sana itu ada warga Hindu yang wakaf tanah kuburan untuk bersama Islam dan Hindu. Pak Kades minta pendapat ke saya, ini caranya gimana makainya maksud? Apa mau dibagi? Jangan dibagi. Kalau dibagi itu namanya nggak akur. Terus gimana? Sudah kalau yang Islam dimulai dari barat, yang Hindu dari timur. Siapa yang banyak mati lebih dulu, ya itu yang lebih banyak pakai. Ya Allah, sekarang yang udah berapa itu yang ditanam ya? Dan selama beberapa bulan ini, tapi alhamdulillah sana akur ya, akur semua. Jadi kampung Sakinah, kampung Husnul Khotimah. Awalnya itu mau dijadikan kampung malah Pak Bupati nggak setuju. Pak Kemenang, katanya Pak Bupati tengah malam telepon saya, jangan kampung malah, ini terlalu ekstrim, nanti mana konflik. Dan terus Pak Bupati usul apa? Kampung Husnul Khotimah. Oh iya sudah, Husnul Khotimah. Jadi kalau ada orang
orang NU, orang Hindu masuk ke Islam, ya yang bina penyuluh PNS. Ini dikomandani oleh Bapak Haji Salian. Kalau ada Islam yang tiba-tiba nyeruduk jadi Hindu, ada penyuluh Hindu Pak Haji biar husnul khotimah. Ya, itu ini, tapi yang banyak masuk Islam, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Puisinya tadi juga luar biasa. Kalau sama ibu ini saya ingat ada fotonya. Saya foto pakai kalung bunga disandingkan dengan putrinya, kemudian ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri. Saya bilang ke Gofur, ini hati-hati, ini bisa dipelintir fotonya, Pak, dikira saya nikah lagi. Gitu. Jadi untuk teman-teman para guru dari Sampang, saya pikir banyak hal yang nanti bisa dilihat dari kita. Nanti setelah ini ke kaliber 99 sudah siap nyambung nih. Sudah siap itu sama ikan kakap, ada yang sudah ya. Ya, tapi mohon maaf saya tidak bisa bergabung karena saya harus ke Surabaya. Ada kampung, ada Bumi Tilawah. Di sini nggak mau pakai kampung namanya, karena kampung saya pakai di Jember. Kata teman-teman, janganlah apa, Usirwanti, kota bersinar. Di sini nih kota, katanya orang Jember gawat, nanti mentang-mentang tidak ke Lumajang ya. Jadi kota bersinar, Bumi Tilawah. Sana ada kampung Tilawah, di sini ada Bumi Tilawah. Nah ini juga apa, performanya beda antara kampung Tilawah yang ada di Jember dikomandani Ustaz Hulifah, yang di sini Ustaz Sultan dan Ustaz Abdil. Ya. Di sini jauh lebih cepat, gerakannya lebih cepat. Sudah MOU dengan banyak kepala sekolah, ya, bukan madrasah ya, dengan kepala sekolah. Jadi banyak SMP, SD itu MOU dengan Bumi Tilawah. Ya lumayan, sekali datang 1 juta. Itu kan penyuluh. Kemudian saya minta kemarin saya bikin tim, termasuk Ustazah satu tadi, yang tadi itu Ustazah Aziza. Saya bikin tim Bumi Tilawah harus bikin buku cara cepat baca Al-Quran, buku cara cepat belajar tilawah. Alhamdulillah sudah 95%. Kemudian saya aja audiensi dengan Bapak Bupati. Apa kata Bupati? Ini namanya apa ini? Saya langsung usul Toriki. Kata Bapak Bupati, kok tidak Torikoti? Jangan, itu banci. Ya, Torik itu laki-laki. Kalau Torikoti kan ada tilawati apa gitu kan, udah jangan ikut-ikut yang lain. Kita itu pakai yang mudah aja. Namanya Toriki. Ya sudah ditetapkan? Ya belum, nunggu dana dari bupati. Iya, sudah. Ini nanti yang tasbih siapa? Karena ditasbih ke Sampang, ke Kiai Korea itu mudah. Nah, kita simbiosis mutualisme, sana ke sini, sini ke sana. Itu mau diminta dikasih ke Ustaz Ibai, mulai dari belajar tajwid, berlagu. Penyuluh itu harus ambil sisi-sisi yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Sudah selesai 95%. Nanti kalau terbit yang akan mendanai bupati. Dan katanya Pak Bupati nanti akan kita pakai di seluruh sekolah se-Kabupaten Lumajang. Dari mana? Dari Bu Sriwanti untuk Lumajang. Kalau moderasinya dari Lumajang untuk Indonesia, mungkin satu-satunya yang punya lagu Mars Moderasi Beragama Kabupaten Lumajang. Nah, kita juga punya gerakan siswa moderat. Nah, gara-gara dua ini, Kaisar, saya di video call Gus Menteri. Insya Allah jarang-jarang ada temenan yang di video call Pak Menteri, hampir setengah jam. Ada apa di Lumajang Pak? Akan kemenang. Oh, siap Gus. Gitu. Banyak kalau di Lumajang. Saya pas di Lalau waktu itu pakai kaos, pakai jam kantor. Setengah 11. Saya berangkat dari Jember mau ujian tertutup di Jember. Di Jember. Lupa kemenang. Jam dinas kok pakai kaos katanya. Oh bagus. Saya mau ujian tertutup di Winhas Jember. Oh ya selamat Pak Dokter katanya. Jadi yang ucapin selamat pertama Pak Menteri. Selamat. Akhirnya dia ngomong banyak tentang ini moderasi beragama dengan saya. Terus Pak Menteri bilang gini, Pak Kemenang, nanti saya akan ngatur waktu. Saya ingin diskusi dengan Pak Muslim. Saya ingin ketemu. Oh siap Gus.
kayaknya nggak enak ya. Akhirnya minggu berikutnya dilalah Pak Menteri ada acara di Pasuruan. Nah, saya berangkatlah dengan Pak Bupati, berangkat dengan Pak Bupati karena saya lagi butuh uang dari Pak Bupati kurang lebih 4M untuk membangun di Huntara itu. Udah, saya mau menyampaikan membantu atau tidak itu di depannya Pak Menteri, katanya Pak Bupati. Ya sudah, saya nggak jadi pulang ke Jember itu. Udah siap-siap, Mas Gopur sama supir udah siap-siap. Udah mau berangkat saya ke Jember, nggak boleh Pak Bupati. Udah, jangan pulang. Besok jam 6 ikut saya. Jadi ikut Pak Bupati, itu rasanya saya pakai patwal ya. Saya sama Pak Bupati tidur, patwalnya poin-poin gitu. Ini dosa saya ini. Ini Pak Bupati, kayak gini dosa. Yang tertentu aja saya nggak pakai, nggak tiap hari ketemu Bupati. Jadi GoPro itu ke atas, promo ya. Pakai patwal, Bupati tidur. Saya juga tidur. Kono patwal, wing ngatur ini. Kita ini dosa orang suruh mikir padahal di sini tidur kan. Itu kemudian nyampe di depannya Pak Gus Menteri, Pak Bupati langsung, insya Allah saya bantu. Berapa kurangnya Pak? Kena 4M, Gus. Ya sudah dibantu, insya Allah saya bantu. Gitu. Terus ya banyak hal. Pak Bupati cerita, Gus, camat-camat saya itu diundang semua sama Pak Kemenang. Awalnya nggak pamit ke saya, jadi seluruh camat itu saya undang di sini sama kepala KUA. Tinggal 2 hari mau pertemuan, hari Sabtu, pertemuannya hari Senin. Saya bilang Pak Bupati, hari Senin saya undang camatnya sama. Camat mana? Ya seluruh kabupaten. Ada cara apa katanya? Masalah pengaruh utama moderasi beragama. Udah saya juga mau hadir walaupun nggak diundang katanya. Besok saya hadir hari Senin. Akhirnya hari Minggu saya kirim suratnya dulu ke Pak Bupati. Ada enak masa Pak Bupati nggak diundang, camatnya diundang. Dulu di sini rapat berdua. Rapat dipimpin oleh Bupati dan Kepala Kemenang karena yang ikut camat dan seluruh kepala KUA. Maka kemudian ada kader penggerak moderasi agama di masing-masing kecamatan yang di dalamnya masuk penyuluh radikalisme dan FKUB. Jalan. Nah, kembali lagi ke bumi tilawah. Ini udah agak sedikit komersil ini. Sampai istri saya protes ketua Dharma Wanita. Masa Dharma Wanita RA Yayasan Purwanida juga harus bayar ke penyuluh katanya. Wah, sudah koordinasi dengan Bu Sriwanti kalau urusan itu. Dan kalau masalah pengecualian itu ada, tapi jangan menghentikan semangatnya teman-teman untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan berarti tidak berbayar ya. Lo kan datang ke mana, ke Ucale, datang ke ini, teman-teman masa nggak ada transport? Penyuluhnya penyuluh di kota, harus ke kampung-kampung gitu. Ini karena sudah laris, jalan. Nah, di literasi 99 ini yang akan datang, kaliber 99 di sana fokus untuk gerakan literasi, untuk menerbitkan buku-buku Islami dan yang lain-lain. Dan harapan saya ini nanti akan menularkan juga ke seluruh kecamatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, yang bumi kota bersinar, alhamdulillah mendapat respon bukan hanya dari BNN Lumajang, tapi juga dari BNN pusat. Satu-satunya kecamatan yang mendeklarasikan diri sebagai kecamatan yang bebas dari narkoba. Mau bebas temenan, mau nggak jadi pasukan gitu. Yang penting kan kita sudah deklarasi di bekerja. Kalau nggak deklarasi, nggak berani kita bergerak. Ini kan sudah didukung Pak Bupati yang hadir, yang meresmikan. Ya, harus semangat. Pasti akan bertanya, dananya dari mana? Nah, ini tadi waktu saya jadi kasih bimas yang lain tanya saya kok acara deklarasi tiap minggu acaranya besar-besar. Dananya dari mana? Saya jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nunggu DIPA. Botak itu Pak kasih dulu nego mikir. Enggak ada DIPA itu. Dari mana? Berkolaborasi Bu Sriwanti. Kemana nih Pak Kepala? Ini di sini basisnya apa? Muslimah. Kerjasama dengan Muslimah. RT RW. Udah banyak yang nyumbang. Saya nyumbang ini, nyumbang ini. Jalan. Karena yang paling besar kan di waktu deklarasi. Dan setiap deklarasi itu pasti menggandeng Basdas dan lembaga amil zakat.
Karena orang itu nggak greget kalau di situ tidak ada pengembangan ekonominya. Ya, nah ini yang di Pronojiwo tadi Pak Ali ke saya, itu kampung moderasi dan bebas dari radikalisme apa itu. Fokusnya jangan ke ini aja. Jadi nanti ada pengembangan ekonominya. Saya minta data jandanya di situ ada berapa, terus apa namanya anak yatimnya berapa, anak yang putus sekolah berapa, datanya by data semua. Kemudian biar langkah kita lebih jelas. Ya, untuk yang janda duafa yang sudah tidak produktif, itu saya sarankan untuk dibantu dengan program bantuan ayam poligami. Ayam poligami itu betinanya 4, jantannya 1. Tapi kan keren kan? Apa? Bantuan ayam poligami. Kalau kayak saja macam metapom di sini. Tak kira benar. Kalau PNS itu kena kereta bila senang. Ayamnya berapa? Kereta bila boleh senang. Oh, ayamnya 4 yang jantannya 1 berarti. Hanya 4. Jadi itu. Gak ngerti ya apa ya. Yang penting ikut ketawa aja. Ini mau anukan ke kampung zakat. Kalau ini. Jadi apa namanya? Penyuluh itu tidak hanya bergerak dalam bidang tapi juga pengentasan kemiskinan dan itu harus disentuh ya penyuluh. Kenapa Bapak Bupati respon sekali dengan gerakan penyuluh? Karena ternyata yang tidak bisa dimasuki oleh PMK, oleh Polri, TNI itu bisa takluk penyuluh. Salah satunya di kampungnya Pak kalian ini, Ramoyoso, itu terkenal bermokong ngepi. Suruh katanya Pak Polseknya, ini di sini untuk apa namanya Ustaz, sudah apa namanya vaksin. Ruwet Pak, sudah kita bawa telur 100 bungkus aja nggak habis gitu. Dan dilala waktu penyuluh yang adakan, Polsek bawa 100 bungkus, yang daftar sebelum divaksin itu sudah 250. Katanya Pak Polsek, kurang ini Pak mana? Biasanya nggak sebanyak ini. Akhirnya malah balik dari pasar itu. Nah, ini. Jadi ada yang tidak bisa ditaklukkan oleh TNI, Polri dan Pemkab itu kalah dengan penyuluh. Nah, ya, makanya ini yang saya sampaikan ke Bupati. Sampean itu belum tentu berhadapan-hadapan dengan saya menang, belum tentu. Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh sana, kita bisa masuk. Itu nanti buktikan di tahun 2024. Katanya Gus Menteri gini, setelah Pak Bupati paparan, Pak Bupati hati-hati dengan pemenang saya teman itu apa? Jangan-jangan jadi bupatinya nanti Pak Muslim bukan sampean. Amin. Ini kemarin sayangnya, tapi saya ke mereka ini. Saya dengan bupati itu teman sebantal. Teman sebantal. Jadi ilurnya bupati, ilurnya saya nggak jelas sebantal. Yang mana nih yang tadi malam posisi saya tidur di mana, besok malam tidur di mana itu kayak karena dan itu bantalnya sudah turun temurun itu penuh dengan ilur itu. Jadi mungkin gara-gara itu bupati Torek jadi bupati saya jadi kepala. Jadi kalau sudah duduk berdua malam-malam biasanya kosong kan. Ada di mana? Ada di kamar dinas saya bilang. Bukan rumah dinas, karena satu kamar. Baru tanggal 1 saya punya rumah dinas. Siap-siap Rokaku, Bumi Tilawah sudah janji saya ngaji Al-Baqarah di tiap kamar, sudut kamar. Kesini, udah saya udah pulang. Duduk berdua di belakang. Sepi, nggak ada orang. Gimana ceritanya kita? Kenapa? Dulu tak pernah mikir saya jadi bupati, kamu jadi kepala kemenang dan kumpul di sini. Iya, kumpul. Padahal dulu itu sering bangkong, terus makan tak makan, macam-macam lah. Terus saya jadi begini juga barokahnya penyuluh. Ketika saya dilantik jadi penyelenggara sana, mau dilantik, saya tinggal ke Surabaya. Jadi saya diundang sama kepegawaian Pak Muslim nanti jam 9 bersama istri ke Kemenang, ada acara di aula.
acara apa? Ya pokoknya itu perintahnya pimpinan gitu. Nggak ngasih tahu kan kalau mau dilantik. Saya udah sadar, saya pasti dilantik jadi penyelenggara syariah. Tapi tinggal ke Surabaya sama saya. Tadi dimarahin sama Pak Fahrul. Ada di mana? Di Surabaya Pak. Mana? Udah kan sudah diundang. Ya, tapi sampai bikin surat tugas ke saya kan lebih dulu ke Surabaya dia bilang. Acaranya tinggal Surabaya. Malam-malam nggak gitu. Besok harus pulang. Jangan karena di Surabaya, orang umroh kalau mau dilantik harus pulang katanya. Itu kemudian saya telepon Pak Bupati, waktu itu DPR Provinsi. Malam ini kita nggak bisa ketemu, saya harus pulang. Antarkan saya ke supirnya, suruh antarkan saya ke ini, saya bilang ke Bungur. Enggak, besok balik, saya sewakan mobil. Jadi saya disewakan mobil sama Pak Bupati, berlengkap bersama supirnya. Supirnya bilang, Pak, sampai dapat barokah apa? Sama orang kedua yang naik mobil ini. Yang pertama kemarin Ibu Khofifah masih jadi menteri. Sekarang sama, mudah-mudahan saya ketularan jadi menteri. Itu disewakan Pak Bupati itu. Dilantik, semua penyuluh nangis, saya juga nangis. Gimana nih tinggal sampean ini, kata teman-teman. Lu gimana? Saya kan juga berdaya ya. Nangis, ya nangis di situ tuh. Akhirnya muncul, ini ada Bu Sriwanti. Sampai di Jawa Timur, bahasanya Pak Kabid, Pak Kakadwi waktu itu ya, Pak Muslim ini penyuluh yang diperbantukan jadi penyelenggara syariah. Katanya Pak Awi kemarin waktu Zoom persiapan lomba penyuluh teladan, selamat datang penyuluh agama Islam yang diperbantukan jadi kepala Kemenag Lumajang. Dan jiwa saya penyuluh. Nah ini yang bikin saya itu tidak takut. Saya kalau udah nggak cocok ya saya tembus. Kalau misalnya besok saya dipecat, paling saya kembali jadi penyuluh. Jadi nggak mikir panjang saya. Saya kalau nggak cocok dengan pimpinan, gara-gara apa yang saya lakukan, misalnya untuk kebaikan, ya paling saya dipecat jadi penyuluh. Ya, kembali lagi jadi penyuluh. Jadi, penyuluh itu yang luar biasa. Saya waktu di Jember, selain lapas ada binaan Mualaf Center khusus untuk warga Tionghoa. Gara-gara saya membina warga Tionghoa itu, saya dapat nama kehormatan Tionghoa. Nama saya itu, nama ini bersertifikat. Nama saya, nama Tionghoa saya Lim Chun Siang. Awalnya saya nggak mau, yang ngasih nama itu ketuanya namanya Muhammad Lau Song Chai. Haji, cocok dulu. Enggak, fokus ini kok. Manggil fokus mas kan saya. Fokus ini. Pukulin. Jadi ya, jadi kalau ke masjid Minggu di Jember mampir aja di situ. Karena yang Pak Muslim, pukulin pasti gitu. Jadi itu. Kemudian saya diambilin kamus. Ini kamusnya bisa baca. Ternyata nama saya ini artinya musim semi yang mengharumkan. Makanya penyuluh itu harus kreatif. Kira-kira apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain itu dilakukan. Kalau berdakwah ceramah gitu, banyak kiai lora-lora itu, gus-gus itu. Kita kan bukan gus. Saya demi lora, demi kiai. Itu kiai nagek santri burung. Tak jelas. Jadi milih hal lain. Nah, Lumajang sudah terus bergerak. Kaliber 99 ini nanti akan maju mewakili Lumajang untuk bersaing di penyuluh teladan Jawa Timur. Saya optimis masuk di 6 besar. Saya optimis persoalan jadi juara 1 atau tidak itu nanti wallahu a'lam. Yang penting kan target saya itu masuk 6 besar. Dan nanti kalau masuk 6 besar Bu Sriwanti disambut dengan ini juga nih tadi. Tapi ceritanya lakonnya penyuluh. Ya, penyuluh suka duka menjadi penyuluh. Hujan-hujan ada di tengah jalan, ada yang jatuh, yang macam-macam. Itu yang terakhir. Keren dong. Sudah setengah 11. Keren juara Yang nasional. terakhir khusus Acara untuk juara teman-teman dua. yang dari Sabang saya sampaikan terima kasih banyak Mewakili sudah Timur berkenan hadir di nasional sini. Nanti di lapas akan disambut oleh kelompoknya FKPI, Gus Wahid juga. Pak Kepala Kemenang nanti dicoba di situ ya. Dicoba oleh santrinya jenengan ya. Totok petir.
Coba biar tahu rasa itu Pak Rapi, ya terapi. Jadi di sana kita ngurusi berdakwah ya, walaupun di situ ada 20 program kita ya di lapas. 12. Kuliah nanti akan otomatis ya. Pulangnya tanyanya jangan ke Pak Iksan tapi ke Ibu. Nanti cocok. Nanti bisa dites. Biar jangan masternya yang turun, serahkan ke lapas aja. Aku malah ketenangin tadi. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf yang sepora saya sebelum berkesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat saudara saya, termasuk juga adik kelas saya sebenarnya di IAIN dulu, Fakultas Syariah, Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim MSc Magister Syariah. Yang saya hormati para kasih di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Pak Sudi Hartono, dulu di KUA beliau, kemudian Pak Abdul Rafiq. Pak Rafiq ini asli Sampang, kakaknya Pak Faktor kasih adiknya Pak Faktor kasih DAU. Jadi ya sama-sama kasih DAU. Dulu teman seperjuangan saya di Kanwil, sama-sama mengurus gugus COVID-19 di Kanwil, juga sama-sama takmir masjid, tapi juga walaupun teman gitu gak pernah nggak ada. Saya ngalah karena saya lebih tua. Kemudian hadir juga Pak Samsul Hadi Kasipais. Beliau orang lama sekali, karena saya banyak kenal dengan orang-orang di daerah itu, karena saya di Kanwil itu lama, lebih-lebih di KUA 10 tahun saya mengurusi KUA. Kasih 5 di Kanwil itu pernah saya duduki semua itu, sehingga saya hafal dengan KUA ini. Yang saya hormati kasih Bimas Islam Kabupaten Sampang yang diwakili oleh staf Bimas, yaitu Pak Haris dan Bu Latifah. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Banyuates itu Pak Hari Samhari, dan penyuluh Pokjaluk Kabupaten Lumajang Bu Sriwanti. Ini kalau saya panggilnya, saya nggak tahu kalau ada namanya Sri, karena saya dulu manggilnya Mbak Wanti gitu aja. Kalau sudah penyuluh Jawa Timur hanya 2 yang saya tahu. Satu Pak Wahid itu AW, Pak AW, 2 Mbak Wanti. Waktu saya di Kanwil hanya beliau, karena pendekarnya penyuluh dulu. Yang saya hormati Ketua Pokjaluk Kabupaten Sampang dan seluruh pengurus Pokjaluk, hadir di sini beberapa orang dari Pokjaluk. Kemudian kalau di Sampang namanya FKP ya. Saya juga heran bahwa FKP ini seperti orang Madura apa ini ya. Saya tahunya di Sidoarjo itu FKPI. Kalau di luar DWP Kabupaten Sampang sengaja saya ajak gitu, karena saya ingin menghormati Pak Muslim. Ternyata Ketua DWP Sampang diwakili Mbak Wanti.
Pak belum aja. Jadi Muslim nggak ikut tadi yang mendampingi Mbak Wanti, ya nggak apa-apa lah. Ya karena beliau itu teman sejak dulu. Iya, sejak dulu teman akrab itu. Setahu saya waktu saya ngurus jadi di URAS itu antara Pak Muslim dengan Mbak Wanti itu akrab sekali. Serta semuanya yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Sebenarnya tadi saya dari awal itu ingin iwak sepat, iwak gabus, lebih cepat lebih bagus karena Pak Muslim ditunggu Prof Mursa. Tapi istri saya bilang iwak sepat, iwak belana. Kalau terlalu cepat nggak enak. Makanya saya ya sedang-sedang aja lah. Ya Bapak Ibu, terutama saudara saya Pak Muslim, saya ngajak ke Lumajang itu saya. Kenapa? Karena Lumajang itu bagi saya istimewa, luar biasa. Saya melihatnya luar biasa. Pertama, dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, Kakak Kemenak yang Muslim hanya Lumajang. Yang lain nggak ada. Jadi ya nggak luar biasa. Yang kedua, Kakak Kemenak yang dari penyuluh itu kayaknya hanya Lumajang. Yang lain itu dari kepala KUA, luar biasa. Dan bukan hanya itu, Pak Muslim ini penyuluh, bukan hanya penyuluh biasa, penyuluh yang luar biasa. Dulu ketika pemilihan penyuluh teladan tingkat provinsi, Pak Muslim ini ikut lomba perwakilan Jember, Mbak Wanti itu perwakilan Lumajang. Jadi dua orang ini sebenarnya musuh bebuyutan. Saya jurinya gitu waktu itu. Saya juri pemilihan penyuluh teladan tingkat provinsi Jawa Timur di Hotel Utami, di Hotel Utami. Saya sebenarnya waktu itu agak tertarik dengan Mbak Wanti, tapi begitu Pak Muslim maju ke depan, ternyata luar biasa penyampaiannya saat itu. Bagaimana Pak Muslim itu selaku penyuluh mampu menyadarkan teroris yang bertahun-tahun tidak mau ngomong dengan orang, tapi akhirnya mau takluk di hadapan Pak Muslim. Saya selaku orang yang menangani teroris kemudian radikalis di Jawa Timur, saya sangat tertarik. Saya kasih nilai tertinggi saat itu karena dewan jurinya hanya 3 orang, termasuk Pak Awe, saya dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa pada saat itu, sehingga Pak Muslim itu di tingkat provinsi Jawa Timur itu juara 1, di tingkat nasional juara 2. Nggak tahu di tingkat nasional kok bisa juara 2 itu, mungkin karena kalah senior ya. Iya, dokter ya, karena dokter. Kalau yang lain itu saya lihat itu di profilnya itu bagaimana naik turun gunung sampai jatuh dan lain sebagainya. Pak Muslim enggak, hanya di penjara. Tempatnya itu hanya di penjara, itu yang paling menarik bagi kami. Kalau turun naik gunung itu biasa. Apalagi kalau malam bapak-bapak biasa. Kalau enggak, artinya penyuluh itu biasa seperti itu. Tapi menyadarkan seorang teroris, kemudian dia menjadi sadar, mau berbicara dengan yang lain, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Dan lebih dari itu, ini bukan menyanjung, ya memang junior saya yang insya Allah ke depan bisa jadi kami, tapi bukan nggak diamini. Amin. Enggak. Kalau setelah itu saya mendengar di mana? Di Jember itu ada pesantren Lapas. Itu yang memulai itu adalah Pak Muslim. Kemudian di Lumajang itu juga begitu. Maka kemarin ketika saya nyampe di sini di Kakak Kemenak Kabupaten Sampang, saya sampaikan ke teman-teman penyuluh, ayo kita ke Lumajang. Kita belajar ke Lumajang.
Kenapa? Karena di Lumajang itu ada pesantren lapas, dan itu hanya 2 di Jawa Timur, mungkin Jember sama Lumajang, yang punya prestasi, yang punya ide Pak Muslim, tapi yang dapat reward itu justru kepala lapasnya ya. Jadi kepala lapasnya Pak Muslim rewardnya di akhirat nanti Pak Muslim. Loh iya, sebab tidak semua orang itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya saya minta nanti kepada Bapak Ibu, ketika di lapas atau setelah ini Pak Muslim, tolong sampaikan triknya bagaimana. Kalau di Lumajang sih sama Pak Torik biasa, sudah teman ya. Pak Muslim, Pak Torik, Mas Torik gitu kalau panggil Mas Torik, Mas Torik. Atau kalau enggak Mas kadang-kadang, Torik. Nah itu, tolong itu dibantu, lapas itu direhab gitu. Bisa. Tapi ketika di Jember, yang waktu itu bupatinya bukan temannya Pak Muslim, itu bagaimana kok bisa itu seperti itu. Nah itu kami nanti tolong kepada penyuluh, itu cara-caranya nanti ditanyakan nanti gimana kepada Pak Muslim itu, caranya kok bisa seperti itu. Dan kami berterima kasih Pak Muslim, Pak Sudi dan lain-lain. Kami disuguhi luar biasa, padahal kami tujuannya hanya di lapas itu. Tapi ternyata ada kampung literasi apa? Kaliber 99, Kampung Husnul Khotimah tahun 2021 ketika di Jogja itu saya sampai nagih kepada bendahara negara di Kementerian Keuangan itu, katanya gaji penyuluh non-PNS itu 3 juta, kapan saya bilang gitu. Kapan itu dia? Ternyata katanya masih direng-reng. Nggak tahu reng-reng sampai kapan, saya juga kurang paham. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sekarang sudah 3 juta. Pohon apa sih? Nggak penting kalau itu. Yang penting mudah-mudahan nanti barokah gitu saja. Amin. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Muslim, Pak Sudi dan yang lain atas penyambutan yang luar biasa dari Kemenak Kabupaten Lumajang ini. Saya tidak nyangka dikasih pisang yang besar-besar seperti ini. Kalau di Sampang banyak empuk, jadi besar dan empuk. Kalau di Sampang banyak, tapi nggak sebesar di Lumajang, karena kakak Kemenaknya besar. Jadi kalau saya sama Muslim ini biasa, karena saya juga orang Sampang yang keturunan Sumeneb. Pak Muslim ini juga orang Sumeneb. Jadi sama-sama dari Sumeneb. Keturunan tadi yang disampaikan itu Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu kan penguasa Sumeneb. Termasuk pendopo di sini namanya pendopo Arya Wiraraja. Nah itu sebenarnya Arya Wiraraja itu adalah dari Punggawa Majapahit yang dikasih tanah di Sumeneb, kemudian menjadi raja di Sumeneb, punya anak namanya Ronggolawe. Wah itu tadi sudah dijelaskan. Nah ini saya sama Pak Muslim biasa, guyon itu biasa. Walaupun Pak Muslim ini sebenarnya adik kelas saya jauh. Saya di Syariah itu angkatan 88, tapi Pak Muslim ini angkatan 96. Kalau Ubed itu 95 ya. 96, jadi 96 Pak Muslim. Jadi hampir selisih 10 tahun. Tapi jujur saya banyak belajar dari Pak Muslim. Walaupun saya seniornya, tapi banyak yang saya lihat dari Pak Muslim yang luar biasa. Ini bukan hanya karena Pak Muslimnya, tapi seluruh jajaran di Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang sudah luar biasa. Yang disampaikan Pak Sudi itu betul. Saya bahkan sampai berdoa, ya Allah, kalau saya diangkat di Lumajang lebih baik saya tidak jadi kakak Kemenak. Sampai seperti itu di Lumajang itu. Makanya sekarang alhamdulillah bisa kompak seperti ini nih, aduh luar biasa. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Bahkan dulu ini baru tahun 2021 kalau tidak keliru ini. Apa ini namanya? Pelbut ini ya. Sampang masih belum ada. Makanya nanti kita belajarlah banyak ke Lumajang ini. Apa saja yang bisa dipelajari, kita pelajari dari sini. Karena kemajuan yang luar biasa di Kabupaten Lumajang ini banyak. Termasuk kemarin Semeru erupsi.
justru menguntungkan bagi Lumajang. Tapi bagi Sampang tidak menguntungkan. Nah ini banyak nanti, makanya saya minta kepada penyuluh, kepada kepala KUA Pak Samari, kepada semuanya yang datang dari Sampang, nanti banyaklah belajar terhadap Lumajang ini. Insya Allah Sampang itu kalau betul-betul ditemani ya orang Jawa itu, insya Allah diramut dengan baik, insya Allah Sampang itu saya maju. Saya yakin, aku yakin Sampang itu bisa maju karena orang Sampang itu sebenarnya adalah orang yang potensial, orang yang punya SDM yang luar biasa. Cuma karena memang belum terasah dengan baik sehingga EPM kita paling rendah di Jawa Timur. Tapi mudah-mudahan dengan studi banding ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mulai tadi malam kami di Pak Wahid ya, Pak Wahid yang menyambut kami di rumahnya dan luar biasa pokoknya. Tadi saya menyampaikan di KUA ada kantin toleransi dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena penyambutan yang tidak seperti yang saya bayangkan. Ini adalah penghormatan yang luar biasa dari Kemenak Kabupaten Lumajang. Saya yakin kalau Pak Muslim dan kasih-kasih serta penyuluh ke Sampang, saya mungkin tidak bisa seperti ini. Makanya saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf betul atas segala kekurangan apapun, atas kedatangan kami, kelancangan kami ke Lumajang ini. Barangkali ada kurang dan lebihnya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat, Allahumma fiqil aqwamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.